Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Flora Adita Firaliansa dengan NIM 2024720109. Saya akan menjelaskan materi tentang karakterisasi perubahan fase karena perpindahan panas. Dasar teori perpindahan panas. Perpindahan panas adalah proses perpindahan energi dalam bentuk panas dari suatu tempat ke tempat lain yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Proses ini selalu terjadi dari daerah bersuhu lebih tinggi ke daerah bersuhu lebih rendah dan dapat berlangsung melalui 3 mekanisme utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mekanisme perpindahan panas. Terdapat 3 mekanisme utama perpindahan energi akibat perbedaan suhu. Yang pertama, konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat padat akibat kontak langsung antara partikel-partikel di dalamnya. Energi panas berpindah dari partikel yang lebih panas ke partikel yang lebih dingin tanpa perpindahan massa. Contohnya seperti sendok logam yang menjadi panas saat digunakan untuk mengaduk minuman panas. Yang kedua, konveksi. Konveksi terjadi pada fluida atau cairan atau gas yang dimana panas berpindah melalui pergerakan massa fluida itu sendiri. Partikel yang dipanaskan bergerak menjauhi sumber panas, sedangkan partikel yang lebih dingin bergerak mendekati sumber panas. Contohnya seperti air yang mendidih di panci, di mana air panas naik dan air dingin turun. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Energi panas dapat berpindah bahkan di ruang hampa. Contoh seperti panas matahari yang sampai ke bumi atau rasa hangat dari api unggun. Perubahan fase dan perpindahan panas. Perubahan fase adalah proses transisi wujud zat seperti padat, cair, dan gas yang terjadi akibat penyerapan atau pelepasan panas atau kalor. Proses ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai aplikasi teknologi. Contohnya seperti penguapan yang cair menjadi gas, kondensasi yang gas menjadi cair, pembekuan yang cair menjadi padat. Dan ada juga dasar teori perubahan fase. Definisi perubahan fase dan kalor laten. Proses transisi wujud zat dari suatu fase ke fase lain, seperti dari padat ke cair, cair ke gas, ataupun sebaliknya. Proses ini terjadi ketika saat menerima atau melepaskan energi panas yang cukup, sehingga ikatan antar partikel dalam zat tersebut berubah dan menyebabkan perubahan wujud. Dan kalorimeter adalah panas yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat selama proses perubahan fase berlangsung pada suhu konstan. Kalor ini tidak menyebabkan perubahan suhu zat, melainkan digunakan sepenuhnya untuk memutus atau membentuk ikatan antar partikel selama transisi wujud. Rumus kalorimeter, Q sama dengan M kali L, Q sama dengan M kali L, yang dimana Q adalah kalor yang diperlukan atau joule, M adalah massa zat atau kilogram, dan L adalah kalor laten jenis. Contoh umumnya melembur, es ke air, membeku, air ke es, mendidih, air ke uap, mengembun, uap ke air, menyublim, kapur barus ke gas. Proses perubahan fase dan kalor laten sangat penting dalam berbagai fenomena alam dan aplikasi teknik seperti sistem pendingin, distilasi, dan pengolahan bahan kimia. Apa saja sih hubungan perpindahan panas dan perubahan fase? Terus bagaimana sih perpindahan panas memicu perubahan fase? Yaitu dengan perpindahan panas adalah proses transfer energi panas dari suatu benda ke benda yang lain akibat perbedaan suhu. Dalam konteks perubahan fase, perpindahan panas menjadi pemicu utama terjadinya transisi wujud zat seperti air dari padat ke cair.
Contoh lainnya adalah es yang menerima panas dari lingkungan akan meleleh menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius. Air yang terus menerima panas pada suhu 100 derajat Celcius akan berubah menjadi uap air. Apa saja sih peran kalor laten dalam proses perubahan fase? Kalor laten adalah energi panas yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat selama proses perubahan fase pada suhu konstan. Kalor laten tidak menyebabkan perubahan suhu, melainkan digunakan untuk memutus atau membentuk ikatan antar partikel zat selama perubahan wujud. Salah satu contohnya saat pelemburan, yaitu padat ke cair atau penguapan cair ke gas. Zat menyerap kalor laten yang digunakan untuk mengatasi gaya tarik antar partikel sehingga wujud zat berubah. Selanjutnya adalah model matematis dan persamaan dasar. Persamaan perpindahan panas terkait perubahan fase. Perpindahan panas pada proses perubahan fase sering melibatkan perpindahan panas konveksi dan penggunaan kalor laten. Persamaan dasar perpindahan panas konveksi yang umum digunakan adalah seperti berikut. Dan keterangannya sudah saya terterakan di layar saya. Selanjutnya ada persamaan kalorimeter dalam perubahan fase. Kalorimeter yang diperlukan untuk perubahan fase dapat dihitung dengan rumusnya Q sama dengan M kali L, dengan Q sama dengan jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan, M massa zat, dan L kalor laten jenis. Energi ini digunakan untuk mengubah zat tanpa perubahan suhu selama proses berlangsung. Salah satu contoh persamaan kalor laten dan koefisien perpindahan panas. Selebihnya bisa dilihat di layar saya. Kita akan langsung ke materi selanjutnya. Hambatan dalam karakterisasi perubahan fase. Ada beberapa kesulitan dalam karakterisasi perubahan fase. Salah satunya, yang pertama, variasi sifat material selama perubahan fase. Yang kedua, ketergantungan waktu dan suhu. Yang ketiga, kompleksitas struktur mikro. Yang keempat, pengaruh kemurnian dan komposisi. Dan ketidakpastian model dalam pengukuran. Yang pertama, ketidakpastian data termofisika. Yang kedua, model matematis yang kompleks. Yang ketiga, distribusi data tidak merata. Dan yang keempat, pengaruh kondisi lingkungan. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal. Salah satunya, sebuah es batu bermassa 100 gram berada pada suhu 0 derajat Celcius. Es tersebut diletakkan di ruangan bersuhu 25 derajat Celcius dan menerima panas dari lingkungan hingga seluruh es mencair menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius. Jika kalor lebur es adalah 334 J per G, maka hitunglah. Di sini saya sudah menerangkan jawabannya. Terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dari materi ini. Pemahaman tentang perpindahan panas dan perubahan fase sangat penting untuk mengoptimalkan berbagai proses teknik dan industri. Pengetahuan ini membantu merancang sistem yang efisien, memahami fenomena alam, serta mengatasi tantangan dalam karakterisasi dan pengukuran perubahan zat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.